Arman! Lo di mana? Arman! Jadi guys, kita menerima tantangan dari kalian nih untuk bikin konten di Gunung Parang. Kayaknya nggak di sini dah. Udah ikut aja. Woi! Siapa tuh lempar-lempar? Kemudian tempat paling seram yang harus lo datangi. Hanya. Siapa nih? Saya, seseorang yang selalu mengawasimu, Bapak Rahmat yang terhormat. Kalau mau bebas, jangan tutup telepon sebelum saya izinkan dan jawab pertanyaan saya dengan tepat atau Anda akan mendapatkan hukuman. Maafkan saya, Bapak Rahmat. Selamat tinggal. Waktu ditawarin bikin snack vertikal tuh gimana gitu? Bikin film vertikal. Apalagi formatnya vertikal kan, mungkin sesuatu yang bisa dibilang terobosan banget. Gimana? Itu menjadi menarik ya karena ada yang bilang film is dead gitu ya. Iya. Ya kan ada ketika seluloid sudah jarang dipakai dan akhirnya kita beralih ke digital, ada yang ngomong film is dead gitu. Menurut aku film is never die, it evolve. Gitu. Itu yang paling penting karena yang tadi kita nonton melalui format bioskop, lalu kita mungkin ke YouTube gitu, lalu tiba format vertikal kayak ada di snack gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang berbeda adalah mediumnya. Cara menontonnya memang berbeda, tapi in the end of the day it's the same thing gitu. Bodinya tetap sama, storytelling. Cuman yang paling penting adalah bagaimana kita menantang sebagai pembuat menantang diri kita untuk bagaimana penonton menikmati di format itu. Itu menurut aku yang paling penting. Lo nggak bisa nyamain nonton film bioskop sama film Dian pun. Iya. Kan kayak ada jokes Irishman was intended to watch it and I watched tau nggak sih meme itu? Oke. This is how Scorsese intended nontonnya di sini gitu kan. Itu bener joke karena memang kayak gitu. Berarti kita harus membuat film dalam format vertikal gitu. Pertanyaannya adalah what kind of film, what kind of, dan yang paling penting, what kind of experience that we want audience to have. Gitu. So ketika waktu itu si Flo sama Jason itu kita call gitu kayak, oh that's menarik, gue mau pitching nih, gue kasih ke lo ide, gue mau bikin horor. Kenapa? Karena gue lumayan tidak percaya bahwa, ini gue ya, mungkin nanti Adi akan punya pemikiran yang berbeda. Gue percaya bahwa itu it's not a matter of framing berdiri. Experience-nya tuh beda, karena kita nontonnya mungkin di laptop dulu ya. Gitu, ya kan, lu nontonnya gini, gitu, sambil tiduran, sebelum tidur atau sambil apa gitu. It's a different experience. So how to make the experience matter dan jadi immersive. Jadi gue bilang, oh kita coba, gue mau bikin pitching ini, gue pitching horror dan kita make it as if we are the orang yang mau megang kamera itu. That's an experiment. Menurut gue eksperimen lah. Gue is a filmmaker, you got to do experiment once in a while. So it's apa ya? Ketika ditanya mau bikin apa, gue bilang gue mau bikin sesuatu yang immersif. Dan gimana caranya? Ini bukan it's a matter of vertical format tadi itu ya. It's a matter of ada gitu loh. Jadi itu memang intended untuk nontonnya pakai earphone. Kalau kita nonton gitu enggak kan? Karena nggak rasa. Iya. Kalau Kak Adi gimana nih? Waktu pertama kali dipropose untuk bikin format vertikal itu kan baru banget tuh. Ya waktu ditawarin sebenarnya ya pertama happy sih karena akhirnya bisa bikin dengan format vertikal gitu.
Karena emang format akan mempengaruhi psikologis penontonnya juga kan gitu. Iya. Kayak emang rata-rata beberapa film gue rasionya 1:1, 4:3 gitu. Lalu kemudian di sini nih ditawarinnya vertikal gitu, semakin sempit ruang pandang kita dan akhirnya penonton juga bisa fokus ke objeknya gitu tanpa harus pusing sama props, sama latar belakang dan segala macam. Dan kayaknya ini jadi poin ya bahwa akhirnya kita ngomongin tentang manusianya karena kita fokusnya cuma ke manusia, yang dikasihkan cuma manusia dalam film yang di Hello tuh isinya cuma orang aja tuh, cuma dia doang tuh isinya gitu. Dan bercerita lewat vertical short film akhirnya kasih kesempatan untuk punya experience bercerita dengan cara bertutur yang baru, sehingga juga penonton bisa nonton dengan cara yang baru juga gitu. Dan cara ngemasnya juga menarik ya, seperti yang kita sedikit singgung di awal tadi. Bener-bener formatnya apa ya? Boleh dikasih spoiler nggak ya, Bu Produser? Belum boleh, belum boleh teman-teman. Makanya kalau penasaran di follow aja dulu. Tapi kan aku bilang ini ditayangin kalau udah tayang. Nah, jadi mau nanya dulu dong, kemarin kan sempat ada pandemi gitu, dan pasti ada dampak gitu dong. Dan kakak-kakak ini selama pandemi kemarin untuk project tuh gimana sih? Zikir. Tetap Penyesuaian zikir. lebih ke mendekatkan diri dengan Tuhan gitu. Banyak zikir. Tapi menjadi menarik sih maksudnya ketika pandemi kan teman kita nggak syuting dan memang mode ada beberapa project tuh semuanya tuh online semua kayak nge-zoom dari Zoom. Oh iya. Ada beberapa project iklan tuh jadi kayak kita ngedirect kayak misalkan si pemainnya itu aku pernah tuh ada satu project ya kayak gini, satu kamera pemainnya bla 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 di depan kamera terus kita ngomong gitu, lu kurang ini awkward banget gitu. Tapi selain itu ya maksudnya secara mode cara kita membuat sebuah karya gitu emang jadi berubah. Tapi kalau aku selalu berpikir itu bukan menjadi kayak oke gue jadi nggak bisa syuting gitu. Itu tetap harus ada alternatif ya. Kita harus berpikir nih. Benar. Ya kan, dan sebenarnya itu juga sejujurnya pas awal pandemi itu kayak nobody knows what's going to do kan. At that time aku jadi kembali lagi belajar gitu. Kita belajar kayak literally ngebaca buku-buku lagi kayak zaman buku-buku kuliah yang nggak selesai dibaca ulang. Jadi kayak emang itu aku pikir oke, mungkin kesempatan untuk kita ngedalamin lagi dan ternyata berguna gitu. It's a good time to break lah gitu. Dan sejujurnya kadang bukan pingin kembali pandemi enggak, tapi pingin ada waktu untuk belajar lagi. It's a great time to relearn karena bikin film tuh bukan berarti lu lulus kuliah lu udah tahu nih bikin film. Iya. Kayak Proses belajar yang panjang gitu ya. terus belajar. Kayak kita ngobrol-ngobrol gini tuh diskusi menurut aku pelajaran juga. Iya. So, ya kalau ditanya pandemi ngapain, it's good time to relearn lah. Berarti emang pandemi itu justru memaksa kita untuk merenungkan kembali semua yang telah dilalui terus. Ya itu justru batasan-batasan itu menjadi tantangan untuk mencari bentuk baru gitu mungkin. Betul. Iya, Dan pada waktu itu tuh sempat banyak banget filmmaker luar negeri Iya. sekalipun bikin webinar. Kalau inget di tahun 2020 tuh banyak banget orang-orang bikin webinar dan orang-orang bule. Dosen-dosen luar negeri juga pada bikin webinar. Kelas-kelas online tuh jadi apa sih yang luar negeri Iya. Masterclass kan benar. jadi kayak banyak gitu loh, apalagi berhubungan dengan film dan itu ya kita manfaatkan aja untuk belajar tadi itu yang menurut aku lumayan blessing in disguise lah. Berarti kakak sempat bikin film dalam format online gitu yang kita ambil footage dari Zoom rekaman gitu, sempat? Iklan doang tapi ada kerjaan lah maksudnya waktu itu. Waktu itu memang ada sebuah kerjaan yang modelnya seperti itu, tapi setelah aku pikir-pikir lagi it's not working kayak ya beda lah ya. Tetap ada itu ya. Tetapi memang kita sebagai penonton juga ngeliatnya berbeda gitu. Tetap ada kayak perasaan sentuhan tuh tetap nggak bisa tergantikan lah kurang lebih gitu ya. Nggak bisa dan iya kan dan yang menarik gini adalah orang kayak longing for that kind of cinema atau sebelum pandemi ya, ketika pagi pandemi itu gitu. Ya menurut aku sebuah genre yang ada ketika pandemi lah. Oke. Jangan sering-sering lainnya guys. Oke, kalau Kak Adi sendiri ada pengalaman selama pandemi kemarin sempat ada syuting atau gimana? Atau penyesuaiannya gimana gitu? Sebenarnya pandemi kayak ngajarin kita untuk bertahan di keterbatasan sih. Dan gue pikir kayak gue berangkat dari film gerilya yang semua terbatas gitu.
ketika pandemi datang dan kita mulai syuting, yang pasti kekurang adalah kru kan. Kru kita juga nggak bisa banyak gitu. Terus secara treatment kita juga mesti pikirin ini double apa enggak dengan orang yang ada di lapangan contoh gitu. Pada akhirnya pandemi juga kayak ngasih kita ruang buat latihan. Besok-besok kalau ada kayak gini lagi kita siap buat ngadepinnya gimana gitu. Soalnya waktu kemarin kan itu sifatnya mendadak dan semua orang kaget gitu. Shock, semuanya shock. Dan kita lagi cari cara gimana bisa ngelewatin masa ini gitu. Mungkin dengan ada pandemi kemarin 2 tahun belakangan gitu, ini bisa bantu kita atau minimal kita bisa kasih tahu ke anak cucu kita one day kalau misalkan ini terjadi lagi, kita anak cucu kita mesti ngapain gitu. Dan akhirnya ya, tapi benar-benar terbatas sih, benar-benar terbatas dan sebenarnya itu nggak menyulitkan yang terlalu gimana dalam artian di syutingan gitu, karena memang ketika film gerilya kan kita tahu ya orangnya juga kehitung ada berapa gitu, dan akhirnya ketika itu berangkat juga ngerjain yang digital atau digital gitu, digital komersial, kita berangkat pakai orang-orang yang seperlunya dan seadanya di situ gitu untuk tetap bisa produksi dengan baik dan menjunjung tinggi protokol kesehatan gitu. Oke, dari Kak Adi berarti justru malah kerasa lebih efisien gitu, apa gimana? Kayaknya sih dibilang lebih efisien sih enggak sih gitu. Terbata-bata juga ketika proses produksi gitu. Cuma yang kita tahu ketika syuting biasanya orangnya banyak banget gitu. Dan sekarang kita dituntut untuk punya tim yang minim gitu. Ya akhirnya itu bagus untuk pertama mungkin untuk cost produksinya sendiri gitu. Jadi kita nggak terlalu hire banyak orang dan cari orang yang efisien gitu. Tapi lagi-lagi kita menghindari banget untuk satu orang bisa ngerjain banyak hal, tetap per departemen masing-masing satu orang kerjain satu kerjaan gitu. Cuma kita minimalisir dan kita kurang-kurangin rasanya yang tidak terlalu penting untuk ada di produksi kali itu gitu. Menarik. Kalau Kak Adi berarti sempat bikin film panjang atau pendek waktu pandemi itu? Film panjang tuh belum. Kalau film pendek sebenarnya bikin. Ada judul Head in the Clouds, itu ada di YouTube. Itu kita kolaborasi sama 24 musik. Jadi interpretasi akan lagu-lagu mereka satu album dan kita compile dalam short film yang main ada Alisa Abidin sama Radityo. Gimana? Kamu ada pertanyaan? Sejujurnya gue selalu tertarik ini sih. Ini agak mundur sedikit mungkin ya. Soalnya gini. Gue tuh selalu tertarik untuk nanya proses mereka gitu loh. Kayak mungkin sebelum proses gue mau ngomongin soal kenapa memilih untuk terjun di industri ini gitu. Padahal kita sama-sama tahu itu tentatif nggak sih sifatnya kayak kadang iya kadang enggak dong. Iya sih kayak gitu. Gue tuh selalu penasaran gitu. Mungkin balik ke Mika dulu, kenapa lo, ya motivasinya tuh apa atau cerita di balik itu sampai akhirnya bisa saat di sekarang gitu? Menjadi menarik sih kalau menurut pasti semua orang punya panggilan ya. Maksudnya pasti semua orang punya alasan dan panggilannya masing-masing gitu. Maksudnya kalau misalkan aku bercerita tentang yang apa ya, kayak film adalah panggilannya enggak juga gitu sebenarnya. Itu menarik karena waktu itu tuh waktu zaman aku SMA tuh sebenarnya pengen tertarik di dunia komputer IT. Ya kan, itu interesting. Dari zaman SD SMP gitu, gue suka banget sama komputer gitu ya. Dan at that time juga kita udah tahu komputer masa depan ya, IT masa depan ya. And then what happened was that oke, ini sebenarnya jangan ditiru, tapi pada waktu itu DVD bajakan sangat merajalela. Berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata ini. DVD bajakan sangat merajalela gitu. Kita udah glodok sama Bangga 2 gitu, 70.000 dapat 10 DVD kan ya. Iya, berserak di mana-mana. Namun it's just fakta dunia lah. Dan DVD bajakan itu menjadi sebuah library film dunia loh. Maksudnya pada waktu aku SMA itu, ini tahun 2006 by the way. 2004. Desember ya. Guys. Ya, jadi karena di bajakan udah nggak ada ya. Kita semua harus yang legal. Tidak berani. Terus. Tapi waktu itu menjadi menarik karena waktu SMA aku nonton film-film itu dan there's an interesting idea that gimana cara seseorang dari Brazil banget Sylvester lah.
Ya, Oh, oke. kakak satunya ya kayak bajakan sih tiap gue tuh. iya kan? Gila, kayak film gitu tuh taunya juga dari bajakan dan actually nanya ke mbaknya, mbak ada film apa aja gitu? Gitu, oh ada ini, dan waktu itu mbak-mbak, entah apa mbak-mbak di Mangga 2 sangat knowledgeable tentang film-film dunia. Jadi kita juga menjadi belajar, oh ada film apa lagi, ada film dari, aku ingat banget, aku beli filmnya ini, trilogi, kalau triloginya Christo ya. Yang Red White kan gitu, ada bajakan. Dan itu gue beli bajakan. Ngeri banget ya. Dan film-film seperti itu tuh jadi kayak tahu Wim Wenders dari situ gitu kan. Biasanya kalau yang jual koko biasanya lebih knowledgeable lagi gitu kan. So, dari situ belajar dan kita kira itu film-film dari mana-mana kok kita ter-attract sama ceritanya. Gitu. Kita ter-attract sama ceritanya apa sih sebenarnya yang membuat kita jatuh cinta? Gambarnya kah, apanya, dan aku jadi berpikir, oh no, it's the story. Kita bisa relate. A good film is a relatable film. Ya kita ngomongin apa namanya kayak tadi Siddhartha tentang orang yang tinggal di kayak Islam di Rio de Janeiro gitu. Kemiskinan di Jakarta juga sama gitu loh. Gitu kita bisa melihat relatable. Jadi mengapa aku tertarik menjadi film. Dan suatu hari aku ada satu ini bingung kan kuliah apa nih, biasa anak SMA. Dan waktu itu sekolah film cuma ada 2. IKJ sama dulu namanya Next, sekarang jadi SSI. Cuma ada 2 di Jakarta, cuma ada 2. Kalau nggak di situ ya pindah gitu kan. Terus kayak kuliah di mana gitu kan. Akhirnya waktu itu aku ingat banget aku GFest tahun 2005. Aku sama sahabat aku ingat banget naik Jakarta baru banget by the way waktu itu. Terus kita nonton satu film Kanada, Quebec actually. Jadi kayak French Canadian gitu. Judulnya The Far Side of the Moon. That film changed my life. Karena setelah nonton film itu nama saudaranya Robert Lepang. Abis nonton film itu kayak gue jadi filmmaker deh. Gue ngomong gitu ke temen gue. Dia jadi animator. Oh wow. Dia udah menang FFI by the way, gue belum. Terus kayak dia jadi animator, gue jadi sutradara. Dan di situ kita benar-benar ingat banget dari situ entah apa kita ke tim 2 terus nemu buku film. Sampai sekarang masih aku simpan buku. Dan dari situ pertama kali belajar film itu kelas 3 SMA. Dan di situ lah mungkin jalan hidup ya. Jadinya kayak kita kejar lah sampai sekarang. But that's sesuatu yang nggak akan pernah aku lupain gitu. That's why I am here today. Dengan segala ketentatifan tadi itu. Tapi ngeri banget ya di awal langsung lihatnya trilogi color itu. Ngeri banget ya. Saya awal-awal nyari video yang lain sih. Nat Geo sampulnya. Lu gak apa-apa edukasi kan Nat Geo. Gak salah kan? Panjang. Iya. Ya kan dinosaurus sekolah aja. Oke. Langsung. Kalau Kak Adi sendiri gimana awal-awal memutuskan untuk kayaknya ini dunia film nih jalan hidupku gitu. Titah dari itu. Kebetulan gue kuliah broadcast gitu. Terus di semester 2 tuh tiba-tiba gue jatuh cinta sama film dengan berbagai banyak film yang gue tonton. Terus rata-rata zaman itu Jackie Chan yang lagi menghiasi kepala gue tuh untuk bisa nonton Jackie Chan banyak banget ya di TV tuh kayak sering banget gitu di berbagai stasiun TV. Akhirnya karena memang kuliah udah broadcast, jadi gue pikir yaudah gue harus menyelesaikan ini sampai selesai. Namun di semester 2 menuju semester 3 putusin untuk mulai buat film pendek gitu. Akhirnya ajak teman-teman kuliah yang mau bikin film pendek dan situ nemuin ternyata kayaknya seru juga ya jadi storyteller gitu, kayak jadi tukang cerita yang suka nyebarin cerita-cerita yang sebenarnya kita pengen sampein gitu. Dan akhirnya setelah lulus masuk salah satu stasiun TV itu jadi produser. Terus quarter life crisis lah antara produser atau sutradara nih sebenarnya. Kayak mana nih panggilannya gitu kan. Tiba-tiba anxiety. Iya, terus akhirnya di 2017 terus mutusin kayaknya gue lebih seneng untuk cerita daripada berjuang sama angka gitu. Jadi gue lebih seneng sindiran yang sangat tajam loh itu sebenarnya. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Oke. Banyak uangnya. Waduh, gua. Siapa tuh? Siapa produsernya? Bro. Bro, udah gue batasin di sini. Kenapa lo dalemin? Gue tadi belum selesai ngomong banyak uangnya, uang orang. Oke. Biar gue keset. Oke, jadi. Oke, habis itu dari situlah gue
mutusin untuk jadi apa ya? Soalnya jadi sutradara tuh predikat itu tuh kayak banyak orang bilang mudah-mudah susah untuk didapetin. Ketika lu bikin short film satu, mungkin lu bisa klaim diri lu sutradara gitu. Dan 2017 akhirnya gue memutuskan untuk terjun di dunia yang profesional, di industri gitu, dengan ngedirect iklan atau digital komersial gitu. Nah di situ baru ketemu tuh kayaknya. Terus gue ngerasa bahwa kolam ini gede, tapi yang lu nggak boleh lupa bahwa yang mancing juga banyak gitu. Jadi kayak lu mesti punya ciri khas sendiri untuk bisa berjuang di tempat masing-masing gitu. Ya di situ sih langkahnya di 2017 itu, terus 2018 gue bikin film pendek Lasanya. Akhirnya itu yang bawa gue untuk bawa gue kemana-mana, dalam artian ketemu tempat-tempat lainnya yang gue nggak pernah duga gitu. Gitu sih. Oke, itu menarik sih. Tapi sebelumnya kenapa bisa Jackie Chan tuh semenempel itu? Maksudnya kita anak kecil ya semua menonton itu kan, dan biasanya tuh for the sake of fun gitu aja. City Hunter sih yang paling ini banget sih. City Hunter yang paling membekas di gue gitu. Dan bener-bener langsung kayak wah sinematiknya bagus itu apa gimana? Nggak, karena kecil gue pengen jadi polisi. Cita-citanya cuma pengen nembak sambil terbang kayak Jackie Chan kan. Jackie Chan suka gini loh, suka sambil loncat gitu. Terus lawan penjahatnya dengan gaya komikal kan, gak serius dia kan. Iya. Itu yang akhirnya nempel. Terus gue lebih suka Jackie Chan pokoknya daripada Jet Li tuh saat itu. Andy Lau itu kalah dia. Boboho gitu juga. Boboho enggak sih. Kayak Jackie Chan lebih menarik. Apalagi kalau dia lagi mabuk gitu, terus lagi main sama Dewa Mabuk itu lucu banget, seru. Soalnya emang nggak tahu ya di era kamu ya, tapi saya sebagai anak 90-an tuh bener-bener Jackie Chan, Stephen Chow. Oh, Stephen Chow, iya sih. Iya kan, nggak ya? Pada Chow. masa-masa itu siang hari gitu, pulang sekolah nonton itu. Jumpain itu juga nggak sih kayak hari libur juga. Pasti lu nggak boring kan nonton Shaolin Soccer diulang-ulang. Diulang gitu tetap fun dan tetap lucu gitu. Dan kalau dipikir-pikir sekarang tuh komedinya sangat-sangat cerdas ya sebenarnya ya, maksudnya nggak segampang itu untuk membuat kayak gitu. Dan itu yang kemudian bikin Kak Adi itu bener-bener wah menarik sekali ya dunia perfilman gitu ya kayak. Iya, makanya dulu pengen banget bikin film action, cuma belum kesampaian sampai hari ini. Pengen bikin film action yang gayanya se-Jackie Chan gitu lah. Se-komikal itu gitu, nggak seserius The Raid lah. The Raid terlalu serius gitu. Oke, kita masuk ke step selanjutnya. Boleh. Sedikit ya, jadi Kak Adi tadi sempat bahas bahwa debutnya Lasanya nih. Yang mana saya juga udah nonton dan tidak ada Jackie Chan-nya sama sekali sebenarnya kan. Ini agak beda ya dengan yang tadi. Saya udah nonton karya kakak dua nih. Lasanya dan Hello, dan dua-duanya sangat-sangat tajam sebenarnya kan kawan. Sangat-sangat akan kritik ini ya. Sangat kritik sosial gitu, dan Jackie Chan juga coba. Jadi podcast hari ini kita bahas Jackie Chan ya. Kita konfrontasi ya. Jackie Chan. Ya kebetulan kita hadirin bapaknya Jackie Chan. Nggak, itu kenapa akhirnya kan maksudnya terinspirasi dari Jackie Chan, tapi justru debutnya tuh sebenarnya jauh kan, dan itu diikutin pertama emang di ajang Europe on Screen gitu kan. Ya. Itu gimana motivasinya Kak untuk membuat itu pertama kali? Sebenarnya Jackie Chan ada trigger untuk kenapa pengen bikin film pada akhirnya gitu. Dan bikin film action ternyata sesulit itu. Tidak semudah itu ternyata gitu. Terus kayak dulu ngelihat behind the scene-nya The Raid tuh pengen tahu gimana sih film action itu dibuat gitu. Ternyata emang sulit banget. Jadi nyatanya kayak saat itu belum siap untuk bikin film yang seperti itu. Dan film Lasanya sebenarnya film short film keempat gue gitu. Terus kayak, tapi Lasanya itu menurut gue kayak titik di mana ini kayak tugas akhir. Kayak gue nggak sekolah film, dan gue ngerasa ini tugas akhir gue gitu untuk bikin film yang tanda kutip proper, seproper itu. Dan akhirnya ketika berjalannya waktu, karena memang film ini ngobrolin tentang hukuman mati gitu, akhirnya kita dipepet sama lembaga-lembaga yang bersuara hal yang sama gitu. Dan akhirnya kenapa film ini juga bisa dapat dilirik sama Europe on Screen, karena Eropa juga punya isu yang sama tentang film ini gitu. Ide awalnya itu dari mana sih Kak? Ada real life case atau gimana gitu mungkin? Sebenarnya film Lasanya tuh payungnya itu cuma ada tentang satu isu. Ini isu yang cukup besar di hidup gue gitu, tentang ditinggalkan dan meninggalkan. Jadi isu ini akhirnya gue bawa ke dalam film ini gitu. Karena emang rata-rata film gue ada sedikit bahasan tentang itu. Pokoknya ditinggalkan dan meninggalkan tuh pasti selalu ada, always gitu. Karena memang nggak tahu ya, yang rasanya pribadi tuh ketika diceritain tuh lebih ada rasanya menurut gue gitu. Dan
hukuman mati adalah isu yang sebenarnya pengen kita kritisi di negeri ini gitu. Kalau ngelihat kan kalau film Lasanya tuh base-nya dari Mary Jane. Mungkin pernah dengar kasusnya Mary Jane. Mary Jane itu adalah tahanan hukuman mati di Indo yang sampai hari ini belum dieksekusi gitu. Oke. Gitu. Sangat deep banget ya sebenarnya ya. Ditinggalkan dan meninggalkan. Sempet nonton nggak sih tapi Ini Lasanya? model quotes-nya nggak ditinggalkan. Oh ya. Suka ada gitu ya. Emang buat disebarin ke TikTok harus ada quote-nya ya kayak pesennya. Nah, tapi penasaran juga kenapa dua-duanya bisa punya kesadaran politik yang sebegitu deep di awal karir. Itu yang juga menarik. Apa ada background sebelumnya, mungkin masih dari orang tua, masih ada pengetahuan tentang politik atau gimana? Kenapa bisa muncul kesadaran itu? Itu menjadi menarik karena nggak tahu ya, mungkin gue udah tua, gue semakin tua sebenarnya di depannya. Pada waktu awal karena muda resahnya kan young and restless kan kata rata-rata bule. Lu muda, lu resah dan lu pengen kayak gue merasa isu-isu di sekeliling gue menjadi penting ya. Itu that's the keyword, sekeliling gue ngerasain ini gitu. Tapi ketika when I'm getting older gitu ya, kayak masih lagi 12 tahun yang lalu, ketika gue pengen bikin film yang tentang jiwa kita, kayak dalam gitu tentang our mental health issues, how we interact to people that close to us. Itu banyak menjadi menarik ketika kita muda tuh kita pengen ngomong gagasan-gagasan yang ada di luar. Semakin gue pengen film yang introspektif lah gitu. Itu yang sebenarnya itu yang gue rasain gitu. Belakangan ini gue melihat film gue tentang diri, tentang kita gitu. Ngomong tentang bukan orang lain. Kalau kayak masih bagian tentang orang lain ya, masih ada. Semakin gue kesini semakin it's about us. It's about how we interact to one and another. Tanpa dia kan. I don't know if it's the age or gue nggak tahu. Tapi itu menjadi penting ya. Jadi ketika gue nonton kadang gue suka banget belakangan nonton film yang that's me. Gitu kan. Itu yang Nah, jadi lebih spiritual berarti belakangan ini Kak? Iya, karena pandemi juga nggak tahu. Pandemi? Karena usia juga. Karena pandemi. Karena pandemi ya. ya. Ya kan kita jadi banyak berpikir tentang apa sih mindful gitu. Kayak gitu lah. Lebih sering nonton Terrence Malick Tree of Life gitu nggak? Iya. Gue nonton Terrence dan tapi jadi berbeda pengalamannya. Iya. Pemaknaannya jadi baru ya Kak ya? Iya. Gimana tuh? Nggak jadi serius banget. Iya. Penasaran banget karena jujur ya gue nggak terlalu. Kita simpen di part terakhir aja ya. Kita ke sobat sinetfil gue nggak terlalu. Kita berat banget ya dari politik ke religiusitas ya. Ngomong dari politik ke filsafat. Oke, kita ke Kak Adi dulu. Kalau Kak Adi gimana? Kenapa politik bisa tiba-tiba memicu Kak Adi untuk kayaknya ini harus kurespon gitu di fase-fase awal karir gitu? Sebenarnya ya emang itu nggak pernah direncanain sih. Gue pikir kayak ide kadang suka timbul gitu aja dan dia suka bertumbuh dan berkembang gitu aja gitu. Kemudian pada akhirnya kenapa harus politik dan segala macam itu pun juga bukan kebetulan. Jadi kayak ada satu film yang lagi gue tulis gitu, judulnya What to Do When You Don't Know What to Do, itu tentang utang gitu. Dan ketika gue cerita dan gue pitching ke beberapa orang, dia merasa bahwa dari Lasanya ke cerita ini tuh kayak ada sangkut pautnya gitu. Dan pertanyaannya apakah ini disetting? Gak pernah disetting. Kayak tiba-tiba nulis terus orang bisa cari-cari, ini kayak ada sangkut pautnya deh. Akhirnya orang kayak ngenilai, oh dia nih yang bikinnya politik banget, oh ini dia bikinnya yang mungkin komedi banget atau gitulah. Jadi kayak masing-masing orang akan dinilai lagi gitu sama orang banyak. Lalu kemudian apakah ini sebuah settingan atau kayak udah direncanain? Enggak juga gitu. Mungkin kalau nanti gue udah sebang Mika juga gue akan tapi mungkin kayak sekarang juga enggak, sekarang udah mulai gitu sih, udah mulai ke segitiga terbalik gitu kan, semakin merucut gitu, kayak udah makin ke diri sendiri. Kayak puncak karir tuh bakal ngedirect sinetron azab gitu ya, yang sifatnya tentang ya gimana caranya isunya tetap general, tapi ada isu pribadi di dalamnya itu jadi penting. Makanya kayak ditinggalkan dan meninggalkan tuh isu pribadi yang coba gue bagiin ke orang banyak gitu. Dan ya setiap orang punya isu masing-masing dan setiap orang punya cara masing-masing buat bertutur sih. Jadi gitu sih. Maka ya orang mungkin ada yang menjalani, ada yang enggak, dan mungkin Kamika terutama tadi cerita bahwa di awal karir dia benar-benar menceritakan di luar dirinya, terus makin tua merasa makin kayaknya aku bahas sesuatu yang dalam diri lebih dekat dan sebagainya gitu. Mungkin orang akan mengalaminya gitu, dan itu
hal yang wajar-wajar aja yang dialami gitu ya. Karena menarik karena jadi ngomongin filmmaker journey kan. Ya, filmmaker journey ya. Karena kalau misalkan gimana ya, pasti seorang filmmaker akan refleksi adalah dari dianya seperti apa gitu. Dan kita nggak pernah tahu tuh orang tiba-tiba mendapatkan hal apa di dalam hidup dia, itu akan selalu berubah-ubah gitu. Bener. Tapi ada juga temen yang dari dia I know him kayak dari umur 20-an ya sampai sekarang udah 30-an, dia pengennya bikin film tentang ini terus. Itu ada juga. Jadi dia pengen bikin film fantasi. Oke. Dan dari dulu yang dibikin fantasi mulu, mau bentuknya kartun, mau bentuk animasi. Jadi emang, jadi buat teman-teman yang mungkin baru mulai, gak usah takut, gak usah ragu, gak usah bingung, gue ngapain ya gitu. Karena semakin dipikirin semakin gak dapet. Benar. Nah, betul tuh. Gak usah dipikirin. Yang penting bikin aja dulu, nanti sambil berproses gitu ya. Nanti berarti apa ya, bisa dibilang kakak berdua ini menjadikan medium film sebagai juga apa ya, refleksi diri atau semacam perjalanan gitu. Nggak maksud itu pijat refleksi ya. Waduh, jokes 90-an sih kayak. Orba gitu ke jokes ya kan. Orba. Oh enggak, pada masa bukan gak ada politik. Karena yang edit anjir lo semua. Gue bingung ngesetinnya tuh gitu. Menarik, tapi bener-bener kayak karya-karya itu juga sebagai kita penonton juga film sejauh ini bisa semacam jadi ajang journey diri gitu, kayak pencarian jati diri, semacam refleksi terhadap apa yang kita jalani sekarang atau yang pernah kita lalui. Dan kadang-kadang aku ngerasa kayak nonton film itu semacam kayak mencari irisan diri kita yang lain gitu. Setuju gak sih Kak, selama ini kayak misalnya aku nonton Tree of Life, aku jujur film favoritku tuh Tree of Life, dan di situ tuh kayak merasa kayak menemukan spiritualitas yang selama ini tuh susah untuk ku gambarin gitu. Dan ketika menonton itu aku udah berpuluh-puluh kali nonton itu, jadi semacam kayak kalau udah ngerasa kurang iman atau gimana aku nontonnya itu. Selain beribadah, aku nontonnya itu ibadahku dan mendapatkan apa ya, semacam pencerahan sendiri gitu loh. Kalau kakak ada film-film yang personal nggak sih selama ini yang kayak dari tonton berulang-ulang aku tetap ditonton gitu karena menemukan diri sendiri dalam film itu misalnya. Mungkin dari Kak Adi dulu boleh. Kalau ada. Kayaknya Laskar Pelangi sih yang paling membekas, apalagi kayak tadi baru ngobrol sama Leo kayak banyak orang punya skill tapi nggak banyak orang punya kesempatan gitu. Terus kayak Laskar Pelangi itu ngomongin tentang mimpi, ngomongin tentang kesempatan gitu, dan rasanya ketika nonton film itu berkali-kali tuh kayak ada semangat lagi untuk kayaknya gue mesti tetap punya mimpi nih gitu. Kayak di umur sekarang kan masih mikir ya, apalagi yang mesti dicapai ya. Misalnya gitu ya. Dan kadang kayak jalanin hidup tuh kita mentok gitu, kayak nggak bisa gapai apa yang kita mau gitu. Kan kayak ya itu realita gitu, nggak semuanya kita bisa capai. Benar. Terus akhirnya ya film ini sih yang sering ngingetin lagi gitu. Makanya sampai waktu itu bela-belain ke sana gitu. Ke mana? Belitung. Terus pengen lihat ini tempatnya gitu. Di sini gitu, dan itu pengalaman yang menarik sih. Kakak sendiri setuju gak sih miskin adalah privilege? Jangan curhat dong. Curhat sih. Enggak, soalnya emang Laskar Pelangi kan nggak tahu. Kakak berarti merasa relate itu karena berada di strata sosial yang sama atau punya struggle yang sama mungkin di waktu itu, kenapa bisa? Iya, punya struggle yang sama sih tentang mimpi. Kayak honestly kayak tahun-tahun itu tuh banyak banget yang dikerjain, dalam artian kayak Tuhan kasih banyak talenta terus bingung mau yang mana nih. Terus lo mesti cari satu yang paling oke sehingga itu bakal nuntun jalan hidup lo gitu kan. Dan kayak Laskar Pelangi itu situ, terus kayak selanjutnya kan Sang Pemimpi kan ada lagi tuh lanjutannya. Ya itu gue ngikutin sih. Jadi kayak sebenarnya relate-nya lebih ke struggle-nya gimana kita ngadepin dunia ini dan ngadepin hidup sendiri gitu. Bahwa kemiskinan juga karena struktural. Berbahaya apa nih sekali ini nih? Kemiskinan udah. Tone down sedikit ya. Enggak ya, oke. Pertanyaannya? Film yang personal. Aku pikir ngomongin kemiskinan tuh menurut saya gini kayaknya. Enggak. Beneran ya. Oke, apa ya? Politik ya. Film yang personal ya. Personal. Nggak, tadi kalau kita nyambungin dari filmmaker journey mungkin. Percaya nggak bahwa satu filmnya bisa sama, tapi umur penonton ketika kita menonton film itu bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. Itu yang selalu aku percaya, dan kita gimana caranya sebagai filmmaker bikin film yang tanda kutip segeneral mungkin. Jangan sampai kita mempunyai satu point of view yang ini harus kayak gini gitu. Kenapa? Karena salah satu film favorit gue adalah Annie Hall.
Annie Hall. Woody Allen. Oke, iya. The first time I watch it, I was again di DVD bajakan tadi tuh. I was 14, 14 tahun lah gitu. Yang gue liat pertama kali itu komedinya anjing, Woody Allen lucu banget gitu. Menurut gue, dan komedinya beda dengan komedi Indonesia ya. Komedi Indonesia kan sangat ini ya, sangat genre, slapstick. Kalau mereka kan komedi orang mikir gitu kan. Ya, dan komedinya tuh beda lah gitu. Dan itu langsung tahun 77 kan. Dan Star Wars kalah loh sama Annie Hall by the way di Oscar. Nah, ketika itu 14 tahun, aku nonton lagi ketika kuliah. 18, 19, ada lagi pengalaman beda. Anjir, ternyata dia bikin out of the box banget ya. Film mana yang ada tiba-tiba kita ngomong sesuatu, kayak tadi ngomong Jackie Chan, ada Jackie Chan ya. Itu dilakuin sama dia namanya Marshall McLuhan, dia seorang kritis media profesor. Kita juga ngobrol gitu nih, kita datangin orangnya, ada orang yang benar mertua gitu. Out of the box banget kan. When I was 20, kita ngomongin relationship-nya. Shit man, iya kan kita ternyata hidup tuh nggak kayak lu ketemu cewek lalu I love you jadian pacaran nih kayak enggak. Ya, there's a complexity in relationship gitu. Dan mungkin ketika nonton lagi ketika di umur 30 gitu akan beda lagi, kayak gue paling gini aja 30 ya. Karena Woody Allen akan selalu ngomongin di film-filmnya, si gue 30 sama TV writer kok gue ngerasa gini-gini aja ya gitu. So there's another challenge gitu dalam film itu, dan itu menurut aku it's a good film. It's something that for every stage of life gitu, there's a meaning behind it gitu kan. Gitu. Dalam banget sih. Iya, jadi kita kayak merasa tumbuh bersama filmnya gitu ya. Film gitu. Tapi kalau kita nonton satu film gebuk-gebukan gitu. I'm saying any kind of film ya, gebuk-gebukan gitu. Saya berikan lagi gebuk-gebukannya ini. That's it. Gebukin ini cuma gebuk-gebukannya doang. For what gitu loh. Lu bikin sekali film nonton bosen. Kayak aku selalu menganalogikan film tuh kayak fine wine. Kayak ngeri banget. Kayak wine gitu. Semakin tua tuh semakin jadi. Pertanyaannya adalah kita sebagai filmmaker gimana kita bikin film yang bisa timeless gitu ya. Lanjutannya adalah seperti itu. Udah ketemu belum jawabannya? Salah satu caranya adalah lu nggak boleh punya ini, lu nggak boleh punya itu point of view yang kuat satu-satu. Jujur. Karena Woody Allen adalah salah satu figur kontroversial ya. Maksudnya dia dengan kita ngomongin kekerasan seksual atau kejahatan seksual yang dilakukan, itu controversial figure. Itu another matter menurut aku. Tetapi dia selalu menulis tentang diri dia sendiri. Dia menulis ketika dia lagi struggling, anxiety-nya dia tulis di dalam film itu, dan kita kan selalu relate. That's how to make a classic relatable. Oke, dan apa ya, komedi-komedi yang self-deprecating sebenarnya kan ya dari karena kita paling nggak suka diketawain deh, goblok lo gitu. Tapi kalau gue tuh goblok deh, gitu, itu beda lagi. Benar. Jadi emang apa ya, komedi yang baik itu ketika kita bisa menyampaikannya dan seolah-olah kita berada di secara inferior dari penontonnya gitu. Ketika penonton merasa superior itu disitulah ketawa kayaknya ya mungkin. Karena nggak ada yang suka diketawain, tapi ketika kita menetapkan itu sendiri, kita jadi respect sama orang itu. Benar banget. Kalau Kak Adi sendiri udah menemukan nggak sih itu misalnya ketika Laskar Pelangi bisa jadi klasik di personal Kak Adi? Kalau selama berkarir Kak Adi sendiri gimana pencarian soal untuk mencapai tahap itu? Gitu? Kayaknya sebenarnya kalau Laskar Pelangi sendiri tuh kayak emang kasih apa ya, kasih acuan sih. Setiap kayak ya mungkin ada masanya kita naik, ada masanya kita down banget, kayak hopeless, bingung mau kemana gitu. Dan lagi-lagi kayak nonton itu tuh jadi kayak padahal itu nontonnya misalkan di tahun yang udah lama, terus sekarang nonton lagi tuh perasaannya, gue sih ngerasa perasaannya masih sama ya. Dan kayak ngerasa pengen, kayaknya emang gue mesti punya satu mimpinya dan gue mesti capai gitu. Terus apalagi kayak move ke sang pemimpi tuh nambah pecutan lagi buat gue pribadi gitu, untuk sebagai manusia yang ya hidup akan terus berjalan bersama dengan ceritanya gitu. Jadi lu harus terus cerita nih, dan lu harus terus punya mimpi supaya lu tetap bisa cerita gitu. Dan akhirnya film itu yang membentuk apa ya, perspektif mimpi dan pencapaian di diri gue hari ini gitu. Mimpi adalah kunci ya. Iya betul gitu banget kan. Dalam berkarir tuh harus gimana sih Kak? Ada pesan-pesan dari para aku mau jadi filmmaker nih, apa yang harus aku lakukan? Standar gitu, tapi penting loh, Gen Z membutuhkannya di luar sana. Silakan Kak.
Cut ya. Oke, dari Kak Adi sendiri mungkin ada yang disampaikan soal karir terus ya. Nasihat-nasihat gitu. Karir gue juga mandek nih. Ya, mungkin pertanyaannya tadi kali Gak apa-apa, kasih angin surga aja kan. Bodo lama nggak? Anjir. Aduh. Ya mungkin pertanyaannya tadi kali ya kayak buat bercanda, ya. Aku mau jadi filmmaker nih, aku mau jadi sutradara, apa yang harus aku lakukan? Ya, yang paling penting adalah bikin aja dulu sih. Itu udah paling template dan emang mesti dilakuin gitu. Karena kalau kebanyakan mikir juga ya nggak kejadian juga gitu. Kayak contohnya misalkan ibu kota baru kalau cuma didesain doang nggak dibikin kan, nggak bisa juga ya, mesti dibikin baru bisa jadi ibu kota baru gitu. Terus kayak harus rajin-rajin cari kesempatan gitu. Kayak tadi gue bilang banyak orang punya banyak skill tapi dia nggak dapet kesempatan. Makanya sekarang ketika gue bikin short film atau digital selalu kasih ruang untuk orang-orang yang emang mau belajar dan sekedar pengen tahu kayak gimana sih syuting. Kayak masih buta gitu pengen tahu dan dia pengen mungkin terlibat atau cuma datang atau cuma lihat doang, dan rasanya penting untuk juga filmmaker kasih kesempatan itu buat orang-orang yang mau belajar, dan yang mau belajar harus rajin-rajin cari kesempatan itu. Apalagi kalau lu nggak sekolah film, link lu tuh mungkin kayak semakin di luar gitu. Kalau yang sekolah film kan dia udah terbentuk secara regulasi dan pertemanannya gitu. Kayak di luar film atau yang nggak sekolah film, lu mesti berjuang lebih keras sih. Karena buat masuk ke industri ini ternyata nggak semudah itu sih. Oke. Menarik banget ya sebagai beginner gitu, dikasih wejangan sangat menginspirasi sekali gitu. Mimpi. Kadang juga suka nih gini Kak, apa ya, ini salah satu ketakutan valid mungkin kayak aduh mau mulai tapi takut bikin jelek gitu. Kadang suka ada yang berekspektasi kalau bikin tuh harus bagus, ntar kalau baru mulai jelek. Tapi gue merasa semua selalu ada awalannya sih. Dan kayak setiap yang awal tuh kayaknya awal pasti jelek nggak sih? Gue juga jelek banget. Kayak gue nilai hari ini kayak jauh banget sih gitu. Maksudnya kayak emang ya udah daripada nggak bikin sama sekali kan lu penasaran seumur hidup kan gitu. Mendingan bikin terus kayak hasilnya jelek ya udah besok bikin lagi, jelek lagi nggak apa-apa. Bikin lagi. Iya. Tapi kalau 10 tahun jelek terus ya kurang muhasabah Anda ya berarti. Motivasi loh. Makanya penting banget buat kayak contoh kan banyak banget ya. Apalagi sekarang di zaman yang sosial media banget orang nilai bahwa film ini jelek. Ya kan? Dan penting banget buat lu nonton supaya lu tahu apa yang dinilai. Oh jelek tuh gini, bagus tuh gini gitu. Bahkan kadang waktu bioskop masih eksis yang di sebelum pandemi, tuh banyak film-film yang sebenarnya sidekick yang ini kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Tapi ini film-film tumbuh gitu, film-film kecil. Gue berusaha untuk nonton meskipun di dalam cuma gua doang gitu. Bener banget. Kayak pengen lihat oh gini, ya udah gitu. Berarti kata kunci itu mulai aja dulu sama banyakin referensi. Banyakin referensi dan jangan khawatir kalau kita salah, karena kita belajar tuh dari kesalahan bukan kebetulan ya. Salah itu wajar. Bener banget. Kalau Kamika sendiri gimana nih? Apa ya wejangannya itu adalah mau mulai puasa mutih tiap Kamis weton lah. Aduh. Lo lebih ke kebal kah bukan? Kebal ya. Malah jualan ilmu kebal. Apa ya kalau misalkan boleh kalau ada. Kalau ada di nomornya. Apa ya kalau misalkan kita ngomongin wejangan sih sebenarnya gua kan mengikut sebuah iklan sepatu. Just do it. Oh iya. Karena apa ya, film itu memang film itu kadang kita harus ngomongin alat, kru, bla 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 gitu. Betul, kalau misalkan kita tarik lagi, sebenarnya lu mau ngomongin apa sih? Itu aja. Lu mau ngomongin apa gitu kan? Oke, lu ngerasa gue harus punya alat dulu untuk gue bikin karya gitu kan? Emang handphone lu kurang, misalkan seperti itu. Justru ya gue kangen ketika gue masih, tanda kutip lebih muda, di mana gue bisa bikin itu gedebak-gedebuk. Dibanding gue sekarang yang gue harus mikirin ini. Iya, benar. Actually, I'm jealous with this generation, with the younger generation, karena mereka bisa membuat film. Gue usah bikin film, ngomongin film deh, kita ngomong tadi apa TikTok ya? Kita ngomong TikTok ya? Oh, snack Kak? Oh ya? Snacks. Sebentar tadi kayak apa itu tik-tik? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ini bola. Oke, kayak tadi misalkan
kita ngomong apa namanya medium kita bikin konten lah ya, ngomong-ngomongin konten digital gitu kan. Sebenarnya ya mereka juga membuat film loh, tapi bentuknya aja beda. So menurut aku yang paling penting adalah lo harus tahu lo mau bikin apa. Iya. Nomor satu, kayak nggak mungkin lah kita nggak punya pesan gitu. Kalau lo nggak jadi filmmaker gitu kan, setelah lo mau cut dulu nggak, mau lewat tuh? Oh ya udah. Oh iya, coba sih, flu ya? Coba sih, cewek. Kayak misalkan apa namanya, ketika kita udah tahu kita mau buat apa, gue percaya bahwa akan selalu ada jalannya. Jalannya itu kadang nggak ada yang tahu lah. Kayak bikin film itu kayak berdoa, gue bilang. Kayak you wish this one to be succeed kan, gitu. So yeah, you know what you want, and you do melakukan semua hal agar itu kejadian. Dan gue percaya kayak tadi ngomongin film jelek, film orang bagus lah ya. You know what, selalu ada masanya kok. Film akan selalu ada masanya. Ada loh orang-orang yang gue punya temen-temen yang membuat film di movie. Itu community and it's big, the community is big. Gue pernah ternyata kalau pemutaran anjing itu lebih ramai dari pemutaran film gue gitu kan. Gitu. Dan lu bikin film lu tahu sampah lah, dan emang dibuat untuk dijadikan sampah gitu, tanda kutip ya. Gitu. So there's always a community for that gitu. Apalagi orang Indonesia itu sukanya ngomong, suka ngomong dan nonton. Gitu. Tapi kalau misalkan buat gue yang paling penting ya itu dia. You just want to know what you want to say. Gitu kan. Tadi reference menurut gue penting. Karena itu sama kayak orang nggak bisa nulis kalau nggak ngebaca. Ya kan, orang nggak akan bisa bikin film kalau nggak nonton. Dan lu jangan ya maksudnya taste film beda-beda gitu. But yang paling penting bagi gue adalah lu memperbanyak referensi. Lu nggak hanya nonton A doang. Ketika lu tau A, B, C, D, oh kayak gini filmnya. Tapi lu tau lu bikinnya film kayak B, lu gimana? Oke. So that's the most important. Know what you want to make and you learn the hell out of it. Sangat quotes of the day, nanti ada anunya, highlightnya ya quote tadi ya. Oke, kalau untuk project Snack-nya sendiri ada yang mau disampaikan untuk teman-teman mungkin yang kayak ajakan gitu, apa yang istimewa dari karya-karya kakak yang diangkat di Snack series ini gimana gitu, ada. Kamika dulu mungkin bisa dikasih testimonial gitu. Kenapa harus nonton? Project ini adalah satu project paling menarik yang gue pribadi pernah buat. Actually first time I make horror gitu, dan menurut gue kita akan lihat ada 10 film total ya. Total akan ada 10 film yang kita lihat eksperimentasi setiap sutradara bagaimana menanggapi format vertikal itu, dan semua orang mempunyai visi mereka masing-masing. That's the interesting part. Mungkin visi gue tentang vertikal dengan visinya Adi berbeda gitu, dengan visinya ini beda lagi, itu beda lagi. Jadi ini menjadi sebuah menjadi sebuah melting pot lah ya. Gimana sih bagaimana kita menanggapi menanggapi itu kayak ini ada format baru nih vertikal nih. How we going to use that format? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Itu yang menjadi menarik dan itu menjadi worth watch. Oke, kalau untuk Kak Adi sendiri gimana nih? Ya, itu udah semua Bang Mika bilang, jangan lupa nonton di Snack. Oke, bener banget jadi. Tayangnya kapan? Tungguin aja, yang pasti. Ini. Editor tolong ntar dibuat goyang-goyang dulu. Kayak portfolio. Oke. Nyusahin. Oke. Jadi ini adalah episode pertama kita podcast Bikin dan Berbagi ya. Kaget kan kalian semua podcast begini. Oke. Kalau ada kritik dan saran boleh komen, tapi jangan hate speech karena aku matiin kolomnya. Kalau ada hate speech langsung matiin ya. Namanya juga newbie ya. Tolong dimaklumi ya. Jadi kalau ada insight apa kita next harus undang siapa, boleh kasih komen, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang tersinggung. Mohon maaf ya sekali lagi kalau ada yang lulus editing tuh. Oke. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. Oke, dadah. Terima kasih.